si bupati ini, dia itu adalah seorang penguasa yang tidak mengenal daerahnya sendiri. Pati ini, Kang, Pati ini menempati peran sentral dalam pergerakan sosial di Indonesia. Secara sejarah, Pati itu memang identik dengan perlawanan. Di abad 19, ada seseorang petani, pemimpin petani namanya Samin Surasentiko. Samin. Ya. Itu kan dia Gerakan memimpin Samin. Gerakan Samin itu dari Blora sampai ke Pegunungan Kendeng itu masuk di wilayah Pati. Pati itu masuk dalam wilayah di mana Samin Surasentiko memimpin yang namanya civil disobedience di masa penjajahan Belanda. Pembangkangan sipil yang dilakukan oleh petani itu sudah dimulai pada masa itu, awal abad 19, Samin Surasentiko di wilayah Pati. Dan bentuk yang mereka lakukan adalah mereka menolak membayar pajak. Lalu kita bisa beralih ke masa yang lebih modern, tidak terlalu jauh dari masa sekarang, tapi kalau orang mengerti tentang sosiologi masyarakatnya, dia nggak akan berani macam-macam dengan orang warga Pati ini. Jadi Pegunungan Kendeng, Kang, ingat nggak gerakan untuk melawan dibangunnya pabrik semen? Itu kan bagaimana kelompok masyarakat di situ berjuang mempertahankan, mereka bisa berjalan puluhan kilo sampai menyemen kaki sendiri, dipimpin oleh perempuan yang bernama Yusutina dan kawan-kawan lainnya. Masyarakat adat bertemu dengan anak-anak muda bersatu untuk menyuarakan itu. Dan gerakan untuk melawan pabrik semen itu yang terjadi di Pegunungan Kendeng itu adalah salah satu perlawanan gerakan sosial yang punya nafas panjang di Indonesia. Mereka tidak mudah untuk dibungkam, mereka tidak mudah untuk dibeli. Bahkan berbagai upaya dilakukan untuk membujuk, sudah, tetap tidak bisa. Mereka tetap bisa melawan. Gitu, Samin kan? Lah. Nah, exactly gitu kan, spirit of Samin yang kemudian agak menyimpang, bukan apa ya? Kalau dalam bahasa kita, dalam positif way, in Jawa ya, kayak dablek. Jadi kita benar-benar teguh pada pendirian. Sebenarnya bisa dijelaskan sebagai teguh pada pendirian, tidak mudah digoyahkan. Nah, itu terjadi pada masyarakat Pati hari ini. Jadi kita bisa merasakan masyarakat Pati sedang betul-betul mengadaptasi, mereka mengadopsi semangat Samin. Dan mereka lah yang dimaksud sebagai Wong Samin itu. Betul. Mereka ketika merasa tertindas, mereka melawan. Ketika mereka diancam, mereka semakin membesar. Itu kan kemarin bupatinya berkata, turunkan 50.000 orang, saya tidak akan mundur. Jangan salah. Mereka bisa dengan ditantang, dengan diremehkan. Itu kan mereka diremehkan. Mereka justru semakin terpecik semangat untuk melawan. Dan saya baca itu bahkan warga Pati yang merantau sampai datang pulang, semuanya berkorban, semuanya ikut menyumbang semuanya terlibat gitu. Jadi mereka betul-betul punya mental perlawanan ini. Jadi Bupati Pati jelas tidak paham siapa yang sedang dihadapi, tapi sebenarnya ini tidak hanya soal Pati kan. Kita bisa melihat ini kemudian menjadi cerminan dari masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Betul. Jika memang rasa ketertindasan dan perasaan diremehkan itu sudah sampai di ubun-ubun ini, mereka tidak akan pantang mundur. Masyarakat bisa mengorganisir diri untuk melawan. Dan ini baru dimulai dari Pati. Gitu. Gerakan Samin ini kan fenomenal. Saya beberapa kali menemukan itu di magnum opus beberapa profesor, atau misalnya Pak Sartono, betul. Kemudian Pak Kunto juga di Paradigma Islamnya menulis soal gerakan Samin ini, dan beberapa yang lain. Kalau saya tidak salah, buku terakhir dari siapa tuh anak bajang menggiring angin? Sindunata. Bukunya cukup tebal. Itu kan juga menulis soal gerakan Samin. Ini kan sebetulnya tadi Mbak Oki mengatakan orang-orang Samin saat itu mendablekkan diri. Apakah ciri-ciri terutama dari gerakan Samin ini akan bisa kemudian memberikan inspirasi bagi mungkin ya sekian banyak orang Indonesia yang saat ini barangkali sudah mulai agak frustrasi dengan kondisi keseharian? Ketika sekarang kita lihat
warga Pati melawan, itu kita sudah melihat bahwa mereka pun mengadopsi nilai-nilainya Samin, bahwa mereka tidak mudah untuk ditekan, mereka tidak mudah terancam, mereka tidak akan mundur. Dan semangat perlawanan itu betul-betul mereka junjung tinggi. Gitu. Nah, apakah ini akan menular betul. ke daerah lain? Oh, kenapa tidak? Gitu. Justru ini alarm itu. Dan kita harus tahu konteksnya. Pertama adalah perlawanan masyarakat Pati hari ini itu kan karena kenaikan PBB 250%. 2,5 kali lipat. Nah, 2,5 kali lipat. Awalnya kan bupatinya mentang-mentang tidak akan mundur, tapi kemudian gentar juga kan ketika diancam dibatalkan. Tapi dibatalkan itu ternyata tidak menyurutkan semangat perlawanan yang sudah dipersiapkan dan sudah memang mau dikobarkan. Apakah itu karena Bupati Kasip atau justru ada sesuatu yang dia sudah tergelincir dan salah yang ditunggu oleh sekian banyak orang sehingga kemudian dia melewati apa yang disebut point of no return? Dia sudah melewati point of no return, tapi ketika dia sedang mengoreksi mau membatalkan itu, disitulah dia sebenarnya menyadari bahwa dia salah. Tapi kan sudah nggak bisa kembali lagi. Masyarakat sudah betul-betul ngelihat gitu. Tapi kita bisa melihat kenapa dia akhirnya sadar bahwa itu salah, gitu kan? Ada gencetan, ada suara dari pihak atas, dari Kemendagri, mungkin dari partai, dari gubernur. Jadi orang-orang seperti Bupati Pati ini, saya bisa melihat bahwa dia memang menganggap remeh masyarakat, tapi dia orang yang sangat tunduk dan sangat takut pada atasan. Nah, ini berbeda dengan semangat Samin. Semangat kita sebagai citizen, egaliter. Ya, justru kita akan mengatakan Anda jadi bupati karena kita yang mengizinkan.